Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Reiki Nauli Harahap MA selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pancasila dan juga teman-teman sekalian yang kami cintai. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kelompok 7 dari kelas akuntansi C akan membawakan presentasi dengan judul Analisis Ideologi Juche di Korea Utara dan perbandingannya dengan ideologi Pancasila. Baik, di sini bisa teman-teman lihat sendiri bahwasannya disebutkan ideologi Juche ini adalah sebuah ideologi politik yang berasal dari negara Korea Utara. Nah, Juche sendiri ini secara harfiah berarti subjektivitas ataupun kemandirian. Nah, yang menjadi pertanyaan, siapa sih yang menggagas atau merumuskan ideologi Juche ini pertama kali? Nah, jadi jawabannya adalah bahwasanya ideologi Juche ini dirumuskan oleh pemimpin pertama di Korea Utara yang bernama Kim Il Sung. Nah, Kim Il Sung ini, beliau ini merumuskan dan menggagas ideologi Juche ini pada tahun 1955 dan diperkenalkan secara resmi di negara Korea Utara itu pada tahun 1972. Nah, adapun ideologi Juche ini mengusung konsep swasembada ataupun mandiri dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek politiknya, ekonomi, maupun budayanya. Nah, mengapa sih dikatakan begitu? Karena menurut pemimpin tadi, si penggagas tadi, Kim Il Sung ini, ideologi Juche ini mengajarkan bahwa keberhasilan dan kesejahteraan suatu negara tidak bergantung pada dukungan dari negara lain ataupun negara-negara internasional. Nah, melainkan harus dicapai melalui kemampuan sendiri dalam berbagai bidang tentunya. Nah, disebutkan juga bahwasanya ideologi Juche ini telah menjadi dasar ideologi negara Korea Utara dan juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang membentuk karakteristik politik, sosial, dan budaya negara tersebut. Nah, namun di sisi lain, ideologi Juche ini juga mendapat kritikan dari banyak pihak, termasuk dari kalangan internasional. Kalangan internasional ini menganggap bahwa ideologi Juche ini sebagai bentuk isolasionisme dan otoritarianisme. Nah, mengapa dikatakan begitu? Karena satu, untuk isolasionisme ini berarti kan isolasi ini artinya kan mengikat ataupun mengekang ya. Nah, jadi peraturan-peraturan ataupun konsep-konsep yang ada di dalam ideologi Juche ini itu sifatnya mengekang bawahannya. Karena pada dasarnya ideologi di negara Korea Utara ini, mereka mengutamakan pemimpinnya. Apapun yang dilakukan pemimpin itu pasti adalah hal-hal yang benar dan tidak boleh dibantah oleh bawahannya. Makanya itu bersifat mengekang. Dan juga di sini otoritarianisme itu sama halnya dengan otoriter ya. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin itu adalah hal-hal yang dibenarkan dan tidak boleh dibantah oleh bawahan-bawahannya. Siapapun yang membantahnya akan mendapatkan hukuman yang sesuai tentunya. Dalam ini negara harus bergantung pada diri sendiri dalam membangun dan mencapai kemakmuran. Negara harus mampu memproduksi semua kebutuhan yang diperlukan oleh rakyatnya tanpa tergantung pada negara lain. Yang kedua yaitu nasionalisme. Nilai nasionalisme juga sangat penting dalam ideologi Juche. Negara harus menempatkan kepentingan nasional di atas segalanya dan rakyat harus memiliki kesadaran untuk mempertahankan kedaulatan negara. Rakyat harus mencintai negaranya dan siap berkorban demi kepentingan negara. Yang ketiga yaitu kepemimpinan yang kuat. Nilai kepemimpinan yang kuat sangat dihargai dalam ideologi Juche. Kim Il Sung dianggap sebagai pemimpin yang hebat dan dicintai oleh rakyatnya. Pemimpin harus memiliki kekuasaan yang absolut dan harus dihormati oleh seluruh rakyat. Yang keempat yaitu demokrasi. Meskipun nilai kepemimpinan yang kuat dihargai, namun ideologi Juche juga menghargai demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka dan terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Namun, rakyat harus mengikuti garis partai dan tunduk pada otoritas negara.
Baiklah, selanjutnya yaitu ada militer yang kuat. Nah, nilai militer yang kuat juga sangat dihargai dalam ideologi JUSE ini. Negara harus memiliki militer yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman luar. Pemimpin harus menjamin kesiapan militer dan rakyat harus siap berkorban demi kepentingan negara. Nah, kemudian selanjutnya ada nilai pendidikan dan kebudayaan. Nilai pendidikan dan kebudayaan sangat penting dalam ideologi JUSE. Pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan warga negara yang patriotik dan siap berjuang demi negaranya. Kebudayaan harus diarahkan untuk mempromosikan keunggulan nasional dan menghormati tradisi dan budaya lokal. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan antara ideologi JUSE dengan ideologi Pancasila. Nah, yang pertama itu ada asal-usul dan pengaruh. Nah, ideologi JUSE ini dikembangkan oleh Kim Il-sung, pendiri Korea Utara pada akhir tahun 1940-an sebagai tanggapan terhadap pengaruh asing dan sebagai pemikiran revolusioner pada masa Perang Korea. Kemudian, sedangkan ideologi Pancasila ini sendiri dikembangkan oleh Bung Karno, Presiden pertama Indonesia pada tahun 1945 sebagai landasan ideologi negara dan sebagai jalan menuju kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang kedua itu ada fokus ideologi. Nah, ideologi JUSE ini menekankan pada swasembada dan kepercayaan diri bangsa Korea dalam mencapai tujuan-tujuan revolusioner termasuk pengembangan kekuatan ekonomi dan militer. JUSE juga menekankan kebebasan dan kedaulatan nasional serta kemakmuran rakyat. Nah, sedangkan ideologi Pancasila ini menekankan pada nilai-nilai moral seperti kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial, serta keberagaman agama dan budaya yang ada dalam negara Indonesia. Nah, selanjutnya perbandingan yang ketiga yaitu tentang filsafat dan aksiologi. Nah, JUSE ini mengandung unsur-unsur filsafat Marxisme-Leninisme dan filsafat Konfusianisme yang menekankan pada peran pemimpin sebagai simbol kekuasaan dan pengaruh atas rakyat Korea Utara. Selain itu, JUSE juga menekankan pada aksiologi, yaitu nilai-nilai dan prinsip-prinsip moral yang diperlukan untuk mencapai kemerdekaan dan kemakmuran rakyat. Sedangkan Pancasila merupakan filsafat yang mendasari negara Indonesia, yang terdiri dari 5 prinsip dasar. Pancasila juga menekankan pada aksiologi, yaitu nilai-nilai moral dan etika yang harus dijunjung tinggi oleh seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yang keempat yaitu perbandingan berdasarkan struktur politik. Nah, struktur politik di Korea Utara ini berdasarkan pada sistem satu partai dengan Partai Buruh Korea Utara sebagai partai terkuat dan satu-satunya yang diizinkan di negara tersebut. Nah, sistem politik Korea Utara ini juga didominasi oleh keluarga Kim sebagai pemimpin dan para pemimpin partai yang berkuasa. Sedangkan Indonesia memiliki banyak sistem partai politik berdasarkan pada demokrasi dan kepemimpinan presidensial. Indonesia juga memiliki sistem multipartai, nah di mana partai-partai politik bersaing dalam pemilihan umum dan mendapatkan kursi di parlemen dan memengaruhi kebijakan politik. Selanjutnya yang kelima, tentang hak asasi manusia. Seperti yang telah teman-teman ketahui, Korea Utara telah dikritik oleh banyak negara dan lembaga hak asasi manusia karena telah melanggar hak-hak asasi manusia dasar seperti kebebasan berbicara, beragama, dan berkumpul. Nah, pengadilan di Korea Utara dianggap tidak adil dan menggunakan kekuasaan dan pemaksaan terhadap yang dianggap sering terjadi dalam menegakkan hukum. Sedangkan Indonesia memegang teguh hak asasi manusia dan melindungi hak-hak individu untuk melalui konstitusinya, meskipun terdapat berbagai masalah terkait hak asasi manusia di Indonesia. Pemerintah telah bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di negara ini. Kemudian yang keenam tentang konsep pemimpin tertinggi. Nah, ideologi JUSE ini menganggap pemimpin tertinggi sebagai figur yang paling penting dalam sistem politik dan sosial. Nah, pemimpin tertinggi ini dianggap sebagai sumber kebijakan dan kepemimpinan dan dihormati dengan sangat tinggi oleh rakyat Korea Utara. Sementara itu, Pancasila tidak menekankan keberadaan pemimpin tertinggi sebagai aspek utama dalam sistem politik dan sosialnya. Selanjutnya perbandingan ideologi JUSE dengan ideologi Pancasila dari konsep nasionalisme. Konsep JUSE mengutamakan konsep nasionalisme Korea Utara yang menganggap negara sebagai pusat segala
identitas dan pencapaian. Sementara Pancasila menekankan kepentingan nasionalisme yang tidak hanya fokus pada negara, tetapi juga pada kesatuan dan kebersamaan bangsa. Selanjutnya, konsep ketuhanan. Pancasila memiliki konsep ketuhanan yang diwujudkan dalam sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Konsep ini menekankan keberadaan Tuhan sebagai sumber dari segala kekuasaan dan kebenaran, serta mengajarkan rasa hormat dan ketaatan kepadanya. Di sisi lain, Juche tidak memiliki konsep ketuhanan yang kuat dan lebih menekankan kekuasaan manusia sebagai sumber kebenaran. Selanjutnya, konsep kemandirian. Juche menekankan konsep kemandirian yang kuat di mana Korea Utara harus mengandalkan diri sendiri dalam segala aspek, termasuk dalam politik, ekonomi, dan pertahanan. Sementara Pancasila juga mengajarkan konsep kemandirian, tetapi tidak melupakan pentingnya kerjasama dan hubungan internasional yang sehat dengan negara lain. Yang selanjutnya, konsep kesejahteraan rakyat. Kedua ideologi ini sama-sama menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat. Namun, Juche memiliki fokus yang lebih besar pada pembangunan ekonomi dan pertahanan. Sementara Pancasila menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Oke, baik. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kritik ideologi dari ideologi Juche, teman-teman. Di sini kami mengambil ada 5 kritik untuk ideologi Juche. Nah, di sini kan kita ketahui bahwasanya ideologi Juche ini dari Korea Utara ini menempatkan kepentingan negara itu di atas segala-galanya, teman-teman, dan menekankan pada kemandirian dan kedaulatan nasional dari negaranya tersebut. Nah, namun meskipun terdapat beberapa elemen yang dapat dipuji dari ideologi Juche ini, terdapat pula kekurangan dan kritik yang harus dipertimbangkan tentunya. Untuk kritik yang pertama, jadi ideologi Juche ini masih mengabaikan hak asasi manusia dan kebebasan individu. Nah, kan tadi disebutkan bahwa ideologi Juche ini menempatkan kepentingan negara di atas segala-galanya ya. Nah, bahkan di atas kepentingan individu. Nah, hal tersebut mengakibatkan pengabaian terhadap hak asasi manusia dan kebebasan individunya. Nah, regulasi dari pemerintahnya itu sangat ketat dan juga pengawasan yang terus-menerus itu atas aktivitas masyarakat menghambat pengembangan dan ekspresi individu dari rakyat-rakyatnya tentunya. Yang tadi saya sebutkan bahwa ada isolasi dan otoritas. Terus kritik yang kedua, di sini sebutkan bahwa ideologi Juche ini tidak sepenuhnya menerapkan nilai ideologinya yaitu konsep kemandirian. Nah, tadi kan di awal-awal presentasi saya mengucapkan bahwasanya ideologi Juche ini mengusung konsep swasembada atau mandiri ya. Nah, mereka tuh katanya benar-benar menekankan konsep kemandirian pada negaranya. Namun, pada implementasi di dunia nyatanya, faktanya bahwa Korea Utara ini masih sangat bergantung pada bantuan ekonomi negara-negara seperti negara Cina dan juga Rusia. Nah, ketergantungan pada negara-negara tersebut itu menunjukkan bahwa kemandirian sesungguhnya belum tercapai, dan juga ideologi Juche ini hanya menjadi alat propaganda untuk memperkuat kepemimpinan pemerintah Korea Utara. Lalu ada kritik ketiga, di sini disebutkan bahwa ideologi Juche menjadi alat legitimasi untuk membenarkan pelanggaran hukum. Nah, tindakan-tindakan yang dilakukan di Korea Utara itu ada yang menjadi sebagai alat legitimasi untuk membenarkan tindakan negara yang melanggar hukum internasional dan hak asasi manusia, teman-teman. Misalnya, kami mengambil contoh, di Korea Utara itu kan ada program mengembangkan senjata nuklir di sana. Nah, juga pelanggaran hak asasi manusia di Korea Utara itu dilakukan atas dasar ideologi Juche yang menempatkan kepentingan negara di atas segala-galanya. Apapun peraturan yang dibuat oleh pemimpinnya, bawahannya itu harus menuruti dan tidak boleh membantah tentunya.
Terus untuk kritik keempat, di sini disebutkan bahwa ideologi Juche seringkali menghasilkan kebijakan-kebijakan yang tidak realistis dan tidak praktis. Nah, kami juga mengambil contoh seperti tadi ada pengembangan program pengembangan nuklir Korea Utara itu adalah contoh kebijakan yang membuang-buang sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, kebijakan seperti itu menunjukkan ketidaktepatan dalam memprioritaskan kepentingan rakyatnya. Nah, kan bisa saja biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan senjata nuklir tadi bisa saja mereka manfaatkan untuk mengembangkan fasilitas negara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakatnya. Terus kritik kelima disebutkan bahwa ideologi Juche seringkali menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan internasional, teman-teman. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena Korea Utara ini memiliki kecenderungan untuk memprovokasi dan mengancam negara-negara tetangganya dengan senjata nuklir dan rudal yang mereka buat tadi. Itulah tujuan mereka membuat program tersebut, yaitu dengan maksud agar mereka bisa memprovokasi dan mengancam negara-negara lain. Nah, hal tersebut mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakstabilan di wilayah tersebut dan juga berdampak pada perdamaian dan stabilitas global tentunya. Itulah tadi 5 kritik kami untuk mengkritik ideologi Juche yang ada di negara Korea Utara, teman-teman. Sampailah kini di penghujung presentasi kami. Nah, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari presentasi yang kami bawakan mengenai ideologi Juche yang dimiliki oleh Korea Utara. Nah, baik. Ideologi Juche ini merupakan sebuah ideologi yang dikembangkan di Korea Utara oleh pemimpinnya yang bernama Kim Il-sung. Nah, ideologi Juche didefinisikan sebagai konsep kemandirian dan kesetaraan yang menempatkan kepentingan nasional di atas segala-galanya. Nah, ideologi Juche juga banyak memiliki perbedaan dengan ideologi yang dianut negara Indonesia, baik dari segi asal-usulnya, fokus ideologinya, filsafat, struktur politiknya, hak asasi manusia, konsep pemimpin tertinggi, konsep nasionalisme, konsep ketuhanan, konsep kemandirian, serta konsep kesejahteraan rakyatnya. Nah, selain itu pula, ideologi Juche ini juga memiliki kritik dan kekurangannya, seperti mengabaikan hak asasi manusia, masih sangat bergantung pada bantuan ekonomi dan dukungan dari negara lain, walaupun ideologinya menekankan nilai kemandirian, tindakan legitimasi, menimbulkan tindakan-tindakan yang tidak realistis, serta seringkali menimbulkan ketidakpastian dan ketidakstabilan internasional. Nah, begitulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.